sekarang kita lihat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama nanti bagian A, mengenal turunan fungsi trigonometri. Jadi yang nomor 1, turunan fungsi sinus. Nah, jika fx sama dengan sinus x, tentukanlah f aksen x dengan menggunakan rumus turunan aljabar yang sudah kita pelajari di kelas 11, yaitu menggunakan limit. Jadi nanti f aksen x itu sama dengan limit dari fx tambah h kurang fx dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, untuk bisa menentukan turunannya ini, kita lihat kembali fx-nya tadi itu kan sama dengan sinus x ya. Kita pindahkan. Ini sinus x. Kemudian fx tambah h, karena itu nanti akan kita perlukan di sini. Berarti setiap harga x kita ganti dengan x tambah h. Maka diperoleh sinus x ditambah h. Kemudian tadi kita akan menentukan rumus turunannya ya. Berarti f aksen x kita ini tadi kan sama dengan limit dari fx tambah h, kita tulis lagi sekali lagi, fx tambah h kurang fx dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Sekarang kita lihat kembali bagaimana kelanjutannya. Jadi f aksen x kita ini sama dengan limit dari, nah nilai dari fx tambah h kita tadi kan sin x tambah h dikurangkan dengan fx sinus x. Kita pindahkan kemari, limit dari sinus x ditambah h dikurang dengan ini ya sinus x. Sinus x dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus sinus a tambah b, kita jabarkan sin x tambah h-nya. Ini diperoleh limit dari sinus x kali kosinus h, kemudian ditambah kosinus x dikali sinus h, kemudian dikurangi lagi dengan sinus x, dikurang lagi dengan sinus x, ini dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Ini nanti diperoleh lagi. Kita perhatikan, ini kan sinus x cos h kurang sin x, berarti bisa kita faktorkan sin x-nya. Jadi kita faktorkan sin x kita, diperoleh limit dari sinus x dalam kurung, ini berarti cos h dikurang 1 ya. Cosinus h dikurang 1, kemudian kembali ditambah dengan cos x kali sinus h. Ini semuanya tadi dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini limit dari sin x tetap cos h. Kita ingat waktu itu rumus kita, kalau kita buat sini ya, kalau cosinus 2a itu kan kemarin 1 kurang 2 sinus kuadrat a. Jadi kalau kita minta cos h, ini berarti 1 kurang 2 sinus kuadrat setengah h. Ini nanti akan kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan cos h kurang 1. Jadi ini kita ingat catatan-catatan kecil kita ya. Jadi kita buat ini hasilnya tadi cos h yang ini 1 kurang 2 sinus kuadrat setengah h kurang 1 lagi. Ini bisa kita pisahkan langsung dibagi dengan h untuk h mendekati 0, ditambah dengan limit dari kosinus x dikali sinus h dibagi lagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, sekarang kita sederhanakan, kita peroleh limit dari, ini hasilnya sinus x dikali 1 dikurang 1 0, ini sudah 0 ya. Berarti tinggal min 2 kali sinus kuadrat setengah h atau sin setengah h, kemudian kali lagi sinus setengah h, ini nanti dibagi dengan h ditambah dengan, ini sudah bisa kita jabarkan juga, limit dari kosinus x untuk h mendekati 0 dikali dengan limit dari sinus h per h untuk h mendekati 0. Jadi kita sederhanakan lagi. Ini hasilnya min 2-nya bisa kita intan untuk h mendekati 0 ya. Ini kita buat minus 2-nya ke depan, konstantanya min 2 kali, kita masing-masing limitkan,
limit dari sinus X untuk H mendekati 0 dikali. Berarti limit dari sinus setengah H per H untuk H mendekati 0. Inilah kita limitkan. Kali limit dari sinus setengah H untuk H mendekati 0. Ditambah, kalau ini langsung limit dari kosinus X untuk H mendekati 0 kan langsung cos X ya. Ini cos X dikali, ini hasilnya 1. Berarti kita peroleh min 2 kali, ini hasilnya limit sinus X untuk H mendekati 0, langsung hasilnya adalah sinus X dikali. Nah ini gunakan rumus kita kemarin, limit sin setengah H per H untuk H mendekati 0 hasilnya adalah setengah. Kemudian limit H mendekati 0 untuk sin setengah H, kita ganti hanya 0, berarti sinus 0. Hasilnya sama dengan 0, ditambah lagi dengan kosinus X kali 1, itu tinggal kosinus X. Nah sekarang ini habis dibagi, kemudian kita perhatikan min 1 kali sin X kali 0, kan sudah jadi 0 ya. 0 ditambah cos X, berarti ini hasilnya adalah kosinus X. Jadi dapat kita buat kesimpulan kita. Jadi jika fx ini sama dengan sinus X, maka turunannya f aksen X kita nanti adalah yang ini, kosinus X. Nah inilah dia nanti turunan untuk fungsi sinus. Jadi kita sudah temukan bahwa turunan untuk sinus X itu adalah kosinus X.